Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliana dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia, Unit 1, semester 6, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Lusmawe. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teks laporan percobaan. Apa sih yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah teks yang melaporkan kegiatan percobaan mulai dari rumusan tujuan sampai pada kegiatan penyimpulan. Adapun percobaan yang dimaksud dapat berkaitan dengan percobaan soal makanan, siklus air dan udara, serta peristiwa-peristiwa alam lainnya. Selanjutnya, struktur teks laporan percobaan. Yang pertama sekali, judul. Untuk melakukan percobaan, kita harus menentukan judul yang akan digunakan. Yang kedua, rumusan tujuan. Rumusan tujuan ini berupa pernyataan tentang sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan percobaan. Yang ketiga, alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan percobaan. Yang keempat, langkah-langkah atau prosedur kegiatan percobaan. Pada bagian ini sering pula disebut dengan metode penelitian. Biasanya di dalamnya terdapat pula tempat percobaan, waktu percobaan, dan objek percobaannya. Yang kelima, hasil percobaan. Pada bagian ini mengemukakan hal-hal penting yang ditemukan selama kegiatan percobaan berlangsung, sesuai dengan tujuan yang dirumuskan dalam bagian pendahuluan. Yang terakhir, kesimpulan dari percobaan yang kita lakukan. Ciri-ciri teks laporan percobaan. Ada beberapa ciri-ciri teks laporan percobaan. Di antaranya, yang poin pertama, melaporkan hasil percobaan. Poin kedua, percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Poin yang ketiga, teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Poin yang keempat, memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Poin yang kelima, memaparkan prosedur melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan. Poin yang keenam, memaparkan pencatatan hasil percobaan. Poin yang ketujuh, di akhir laporan dipaparkan kesimpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Yang kedelapan, laporan percobaan harus mengandung fakta. Poin ke-9, laporan percobaan bersifat objektif. Poin yang 10, laporan percobaan harus ditulis sempurna dan lengkap. Poin yang ke-11, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Poin yang terakhir, disajikan secara menarik, baik dalam tata bahasa yang jelas, isi berbobot, maupun susunannya logis. Kemudian, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, banyak menggunakan istilah ilmiah. Istilah-istilah yang dimaksud ada yang berkaitan dengan kegiatan penelitian itu sendiri, ada pula yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan ataupun metode penelitian. Kata-kata yang dimaksud seperti mencangkul, mengisi, mencampurkan, menyebari, mengamati, dan juga melakukan. Yang ketiga, menggambarkan benda-benda atau hewan, lingkungan tertentu, dan sebagainya. Misalnya, kacang hijau, pupuk, unsur kimia seperti nitrogen, kalsium, kalium, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian yang ditandai
oleh penggunaan kata merupakan, adalah, yaitu, yakni, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan konjungsi penyebaban untuk menjelaskan suatu alasan yang ditandai oleh penggunaan konjungsi karena, sebab, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sebagainya. Yang keenam, menggunakan kata-kata yang bermakna perincian seperti selain itu, pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Yang ketujuh, menggunakan gaya formal. Penggunaan kata ganti saya, kami, dan penulis tidak digunakan di dalam teks jenis laporan percobaan. Yang terakhir, menggunakan gambar-gambar grafis seperti tabel, grafik, bagan, dan diagram. Selanjutnya, cara membuat teks laporan percobaan. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam membuat teks laporan percobaan ialah terlebih dahulu kita membuat struktur teks laporan percobaan. Langkah ini bisa kita mulai dari penulisan judul, tujuan percobaan, alat-alat yang digunakan untuk percobaan, prosedur kegiatan percobaan, hasil percobaan, dan juga kesimpulan. Selanjutnya, tulislah hasil dari percobaan ke dalam bentuk grafik, tabel, bagan, ataupun gambar, agar pembaca lebih mudah memahami hasilnya. Terakhir, mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks. Jangan lupa untuk memperhatikan kaedah kebahasaan yang dipakai supaya teks percobaan ini mudah dipahami oleh setiap pembaca. Nah, untuk pembahasan yang terakhir mengenai tujuan teks laporan percobaan. Yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan yang disebut dengan observasi. Yang kedua, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijakan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, menjadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan dengan data dan fakta. Yang terakhir, menjadikan sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Teman-teman, begitulah sedikit pembahasan mengenai teks laporan percobaan. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan atau memberi masukan di kolom komentar. Cukup di sini dulu kawan-kawan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.